Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan Hubungan Internasional, kelas B Palembang. Hari ini kami akan memaparkan salah satu studi kasus seputar Timur Tengah, yaitu perang dan peningkatan kekerasan terhadap perempuan di Aleppo, Suriah tahun 2016 sampai 2020. Sebelum ke pembahasan, seperti yang kita ketahui, perang merupakan suatu bentuk tindakan yang bisa membawa dampak yang besar bagi negara, bahkan bagi dunia. Termasuk juga perang yang ada di yang dimana perang ini menyebabkan kerugian dan keikutsertaan masyarakat dunia di dalamnya, khususnya perempuan. Nah, di sini kami akan membahas secara lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja dan dampak apa saja yang terjadi di dalam perang tersebut. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama mengenai latar belakang Suriah dan feminisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sherina Junika. Kepada Sherina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Suriah. Suriah sendiri merupakan salah satu negara yang letaknya berada di Asia Barat. Negara satu ini sendiri hingga sekarang menjadi negara yang memiliki konflik bersenjata atau perang. Perang atau konflik Suriah merupakan salah satu dari perang yang dikenal telah berlangsung cukup lama. Perang ini sendiri berawal pertama kali akibat adanya protes karena dilakukannya penangkapan pada beberapa pelajar yang ada di kota Darna. Penangkapan ini terjadi pada sekitar tahun 2011, lalu yang mana penangkapannya dilakukan pada 15 pelajar yang pada saat itu masih berumur sekitar 15 tahun. Mereka ditangkap akibat adanya penulisan slogan yang menuntut anti pemerintah di beberapa tembok kota. Akibat adanya aksi yang dilakukan oleh pemerintah Suriah ini, pada akhirnya aksi demonstrasi menjadi perang sipil yang semakin panas. Bahkan perang ini telah menjadi perang yang menggunakan senjata berupa senjata konvensional. Dampak ini juga turut dirasakan oleh perempuan Suriah, yang dimana perempuan yang ada di Suriah juga harus merasakan kekerasan maupun juga eksploitasi akibat munculnya perang sipil tersebut. Selanjutnya yaitu teori feminisme. Feminisme telah berkembang di berbagai belahan dunia, yang mana fokus pada feminisme itu sendiri ialah mengenai persamaan hak baik itu antara laki-laki maupun pada perempuan di segala aspek bidang kehidupan. Feminisme berkembang karena melihat dari sudut gender, yang mana pada sebelum masa berkembangnya feminis antar laki-laki dan perempuan kurang mendapat keadilan dan sering terjadi pertentangan. Dalam istilah Indonesia, kata gender ini sendiri diambil atau diadopsi dari bahasa Inggris. Adapun makna dari gender ini mempunyai banyak perbedaan antara seks dan juga gender itu sendiri. Mengenai istilah gender, ini dikembangkan oleh Robert Stuller, yang dimana menurutnya gender itu ialah bentuk perbedaan perilaku yang dimana antara laki-laki maupun juga dengan perempuan memiliki bentuk perbedaan. Karena di sini ia beranggapan bahwa adanya perilaku dari laki-laki maupun perempuan itu sendiri merupakan wujud dari konstruksi sosial, bukan kodrat Tuhan. Maka dari itu di sini mengenai makna gender terus mengalami bentuk perubahan. Di sini feminisme melihat pada isu gender dan mencoba untuk menghilangkan pertentangan-pertentangan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Bahkan feminis itu sendiri melihat dan menolak pada apa yang namanya sistem patriarki yang ada di masyarakat. Bahkan feminisme menolak pada disiplin yang mana berpusat pada laki-laki. Dari teori feminisme ini sendiri dapat menganalisis bagaimana pelecehan seksual terjadi di masyarakat, khususnya juga di dalam melihat isu perempuan yang terjadi akibat adanya perang Suriah. Feminis melihat bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Suriah pada akhirnya harus merasakan kekerasan maupun juga eksploitasi yang tidak pantas. Maka dari itu di sini mengenai makna gender terus mengalami bentuk perubahan. Adapun dari adanya gender ini sendiri hingga sekarang menimbulkan bentuk permasalahan berupa bentuk ketidakadilan gender. Adapun adanya bentuk ketidakadilan dari gender ini sendiri merupakan bentuk dari adanya
marginalisasi ataupun juga karena adanya proses terhadap kemiskinan. Lalu juga karena adanya stereotip kekerasan dan adanya bentuk lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Serina. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum suriah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fidel Hakima. Kepada Fidel, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Suriah. Suriah merupakan salah satu dari negara yang letaknya ada di kawasan Timur Tengah. Adapun secara geografi, Suriah menjadi negara yang letaknya cukup strategis ini dikarenakan negara yang satu ini letaknya terhubung langsung pada Laut Mediterania, maupun juga terhubung pada Libanon maupun Turki, yang mana ketiga ini terhubung secara langsung dengan benua Afrika, Asia, maupun Eropa. Jalur dari wilayah ini pula terbilang strategis, mengingat jalur tersebut adalah jalur yang telah lama menjadi jalur wilayah tersebut pula berbatasan secara langsung pada negara seperti Irak, Israel, maupun juga Yordania. Suriah pula sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Negara satu ini terbilang tidak mempunyai wilayah yang besar seperti Turki. Bahkan menurut laporan dari CIA, negara Suriah luasnya hanya mencapai 185.180 km. Next. Nah, pada tahun 2016 sendiri, jumlah dari populasi yang ada di Suriah mencapai hingga 17.185.170. Terdiri dari banyak macam agama maupun juga suku. Adapun untuk dari segi pemerintahan sendiri, Suriah menjadi negara yang sistem dari pemerintahnya memegang sistem republik presidensial, di mana di sini presidenlah yang menjadi kepala negaranya, sedangkan untuk perdana menterinya menjadi kepala pemerintahnya. Walaupun demikian, pemimpin begitu diktator, yang mana ia memiliki kekuasaan yang cenderung mutlak. Pemilihan presiden yang ada di Suriah hanya lebih kepada turun-menurun. Buktinya ini dapat terlihat dari bagaimana setelah wafatnya Hafiz al-Assad. Nah, pada akhirnya kepemimpinan langsung diganti dan dipindahkan pada Bashar al-Assad, yang mana ia memimpin Suriah sejak 1971 lalu. Pada saat masa kepemimpinannya, ini pula urusan pemerintah dan bidang-bidang, termasuk dari segi militer, ekonomi, koperasi desa juga dilakukan monopoli. Sekitar 6,8 juta orang Suriah adalah pengungsi dan pencari suaka, dan 6,7 juta orang lainnya mengungsi di dalam wilayah Suriah. Ini berarti 13,5 juta warga Suriah secara total dipindahkan secara paksa, yang dimana kebanyakan itu muncul dari kelompok perempuan. Hampir 11,1 juta orang Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan. Dari orang yang terkena dampak krisis pengungsi Suriah adalah anak-anak maupun perempuan. Nah, selain itu, ada pula pusat perawatan kesehatan dan rumah sakit, maupun juga sekolah, serta utilitas, maupun sistem air dan juga sanitasi, rusak dan hancur. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Fidel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peningkatan perang sipil dan feminisme perempuan di Suriah yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Faris. Kepada Faris, persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya lanjutkan. Yang kedua, rezim Assad dan meningkatnya perang sipil di Suriah. Pada masa rezim Assad sendiri, ia berusaha keras untuk mengubah berbagai banyak bidang, termasuk pada masalah penyuruhan kebebasan dan martabat pada masyarakat sipil di Suriah. Bahkan, selain itu, juga rezimnya Assad juga secara brutal mentargetkan aktivitas dan sipil dan hukum.
menerapkan langkah-langkah seperti membebaskan penjahat, mengubah dari politik dan sebagainya, yang kemudian pada akhirnya membuat Surya terlihat mengalami kekacauan. Tindakan tersebut dikombinasikan dengan referensi agresif, pelecehan, penyiksaan, dan penggunaan propaganda, yang pada akibatnya mengakibatkan warga sipil juga pada akhirnya mengangkat senjata sebagai pembelaan diri. Next. Awal pemberontakan pada 2011, 5 sipil tewas akibat senjata peledak. Hal ini sendiri diakibatkan oleh rezim Assad yang menggandakan penggunaan senjata peledak tahun 2014. Maka dari 76.000 dari perkiraan 220.000 korban. Terjadi pada tahun itu, selanjutnya hampir peledak di 2011 sampai 2013 terjadi ya. Ini memiliki dampak menghancur kelompok perempuan dan anak perempuan karena 74% dari korban adalah akibat dari senjata peledak dan 17% dari senjata ringan. Sebuah publikasi baru-baru ini menunjukkan bahwa antara Februari 2014 dan Februari 2015 setidaknya 83 serangan terpisah terhadap fasilitas kesehatan dilaporkan. Sedangkan bagi perempuan, kurangnya akses terhadap kesehatan reproduksi dapat menjadi hukuman mati trauma di tempat-tempat di mana kematian tidak sudah tersedia. Telah terdapat berbagai bentuk upaya di dalam penyelesaian mengenai konflik ini. Akan tetapi selama konflik bersenjata, aturan hukum yang ada di Suriah sendiri sudah goyah. Ini sendiri dapat dibuktikan dengan ketika rezim Suriah mengubah peradilan menjadi alat resepsi melalui kombinasi undang-undang inkonstitusional dan pengadilan militer darurat. Lalu kemudian pemerintah Suriah memberikan kekuasaan tak terbatas kepada cabang keamanan yang di dalamnya reputasi dalam melakukan penyiksaan maupun pelecehan serta juga eksploitasi. Next. Yang ketiga, feminisme dan perempuan di Suriah. Konflik Suriah adalah contoh lain bagaimana pengalaman kekerasan perempuan tidak dapat dipisahkan dari peran baru yang ditekankan kepada mereka oleh ekonomi perang yang sedang berkembang. Penargetan rezim Suriah terhadap warga sipil dan wilayah berpenduduk sipil dengan sengaja peledak mengakibatkan kehancuran infrastruktur yang meluas. Tidak dipungkiri bahwasannya diskriminasi gender yang kerap kali terjadi, membuat banyak bentuk gerakan ataupun tautan tuntunan yang dikenal dengan gender equality. Tidak jarang di sini perempuan mengalami bentuk marginalisasi, tidak hanya pada publik, bahkan marginalisasi itu kerap dirasakan dan terjadi di lingkungan terdekat di Suriah. Kelompok perempuan banyak mengalami kekerasan dan juga mengalami eksploitasi. Justru kelompok bersenjata dianggap menjadi satu-satunya sumber dari kekuasaan maupun keadilan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Faris. Dan pembahasan terakhir mengenai dampak perang terhadap perempuan di Aleppo, Suriah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Akibat adanya perang yang terjadi di Suriah, para wanita yang ada di Suriah terpaksa harus memikul tanggung jawab baru sebagai kepala rumah tangga dan pengasuh utama untuk sejumlah besar anak-anak ataupun juga orang tua dan yatim piatu. Sementara hak kerja seluruhnya masih begitu terbatas. Menurut data PBB sendiri, pada tahun 2017, akibat adanya perang sipil yang terjadi di Suriah saat ini, sebanyak 12,2 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. 7,6 juta orang mengungsi akibat kekerasan, dan 4 juta pengungsi terdaftar atau statistik kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan per Maret 2015. Dan hanya 15% dari tidak sedikit penelitian yang mengatakan bahwa Suriah adalah studi kasus feminisasi kemiskinan. Next. Dampak
perang sipil yang ada di Suriah terhadap kekerasan serta eksploitasi pada perempuan semakin meningkat ketika terjadinya gencatan senjata pada tahun 2016. Meskipun gencatan senjata tersebut telah dicoba untuk ditengahi pada Februari 2016, akan tetapi tindakan tersebut gagal. Hingga pada akhirnya kekerasan terhadap perempuan kembali Suriah dari melindungi perempuan dan laki-laki Suriah di kekejaman massal. Adapun menurut WILPF sendiri yang berpendapat bahwa untuk mengatasi akar penyebab konflik penting untuk mencapai perubahan transformatif dan berkelanjutan. Akan tetapi, sayangnya beberapa laporan internasional dan nasional sendiri telah dikonfirmasi bahwa akibat perang Suriah sendiri pada akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan yang ada di sana. Menurut laporan FIDH menyatakan bahwa sebagian besar tuduhan pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang dilihat telah dilakukan oleh pasukan pemerintah dan Syabihah. Selanjutnya, penindasan dan kekerasan terhadap aktivis sipil perempuan oleh pasukan keamanan Suriah meningkat secara sistematis, dan aktivis menjadi sasaran berbagai bentuk pelecehan termasuk penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan penyiksaan di dalam dan di luar cabang keamanan dan pusat penahanan resmi dan tidak resmi. Selama penahanan mereka, para aktivis menjadi sasaran penyiksaan, kurungan isolasi, lalu kemudian diperlakukan buruk dan kondisi yang tidak manusiawi. Next. Dan kesimpulan yang dapat kami ambil di sini bahwasannya perang yang dikenal telah berlangsung cukup lama. Perang ini sendiri berawal pertama kali akibat adanya protes dikarenakan dilakukannya penangkapan pada beberapa pelajar yang ada di kota Dara. Akibat adanya aksi tersebut pula, pada akhirnya pemerintahan Suriah mengerahkan banyak tentara nasionalnya agar menangkap dan meredakan pemberontakan atau aksi demonstrasi tersebut. Namun tentu dari aksi pemberontakan itu tidak dengan serta-merta berhenti. Justru dari adanya aksi itu membuat pemberontakan dan aksi demonstrasi semakin panas sejak awal konflik. Perang yang ada di Suriah telah menggusur lebih dari 6,6 juta orang secara internal dan melihat dari 5,6 juta warga Suriah terbesar di perbatasannya. Hingga pada akhirnya, akibat adanya perang ini pula menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Suriah dan memiliki konsekuensi yang membawa dampak begitu signifikan bagi perempuan. Dampak perang sipil yang ada di Suriah terhadap kekerasan serta eksploitasi pada perempuan semakin meningkat ketika terjadinya gencatan senjata pada tahun 2016. Bahkan perempuan Suriah telah kehilangan anggota keluarganya, menghadapi kemiskinan, kelaparan, serta kehilangan akses ke pendidikan. Terima kasih. Nah, itulah pembahasan mengenai perang dan peningkatan kekerasan terhadap perempuan di Aleppo, Suriah pada tahun 2016 sampai 2020. Semoga apa yang telah kami paparkan di sini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang. Dan untuk teman-teman saya di sini, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.